Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas R66 ingin mendemonstrasikan hasil tugas pemrograman visual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakia Zaidi. Nama saya Saputra Arif Wicaksono. Nama saya Alif Kiara Saputra. Nama saya Kalina Dewi Chandra. Nama saya Hanifah Muslimah. Nama saya Elsa Meilani. Dan nama saya Kalisa. Berikut adalah video demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas R66. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat tentang hasil proyek kami untuk mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Thomas dengan judul proyek kami yaitu perancangan aplikasi sistem booking pada klinik kecantikan Oriskin. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang berisi 7 orang dengan nama dan NPM yang tertera sebagai berikut. Untuk selanjutnya, latar belakang perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai sektor termasuk layanan kesehatan dan kecantikan. Untuk beralih ke sistem digital agar layanan lebih baik, selama ini proses booking di klinik Oriskin masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan antrian, kesalahan jadwal, dan sulitnya mengelola data pasien. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi desktop sistem booking ini untuk klinik kecantikan Oriskin yang diharapkan dapat mengelola data pasien, dokter, treatment, booking, dan transaksi secara terintegrasi dalam satu sistem. Untuk tujuan pembuatan aplikasi yaitu pertama, merancang aplikasi sistem booking berbasis desktop menggunakan bahasa Java. Kedua, mempermudah pengelolaan data customer, data dokter, data treatment, data booking, dan transaksi. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep pemrograman visual serta pengelolaan database MySQL. Dan yang terakhir, memberikan simulasi sistem booking yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan. Untuk teknologi yang digunakan, yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman Java dengan memakai IDE NetBeans, serta memakai database MySQL untuk penyimpanan datanya. Untuk pembuatan laporan, kami memakai library Jasper Report, dan untuk fitur pemilihan tanggal, kami menggunakan JCalendar. Sementara untuk tampilan antarmuka atau GUI, aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing dengan bantuan NetBeans GUI, Builder, atau Absolute Layout. Untuk fitur aplikasinya, di sini memiliki beberapa fitur utama. Ada fitur login untuk admin dan dokter, dashboard khusus untuk masing-masing peran admin dan dokter, serta manajemen data dokter, customer, dan treatment. Selain itu, terdapat manajemen jadwal dokter, sistem booking, sistem transaksi, hingga fitur untuk mencetak laporan atau report. Untuk alur sistem berikutnya yaitu bagian admin, kami akan menjelaskan alur sistem dari sisi admin. Prosesnya dimulai dari login menggunakan username dan password, lalu jika login berhasil, admin akan masuk ke dashboard utama. Lalu bisa ngelola data master seperti customer, dokter, treatment, jadwal, dan produk. Setelah itu, admin dapat memproses booking pasien, menginput data transaksi, menyimpannya ke database, hingga mencetak atau melihat laporan sebelum akhirnya proses selesai. Lalu di sini ada alur sistem bagian dokter, sedangkan dari sisi dokter, alurnya dimulai dari login menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, maka dokter akan masuk ke bagian dashboard yang menampilkan total jadwal booking dan total pasien. Dari dashboard ini, dokter dapat memilih menu untuk melihat jadwal atau pasien dokter tersebut. Setelah selesai melihat data, dokter bisa kembali ke dashboard atau langsung log out untuk mengakhiri sesi. Demikian presentasi singkat untuk proyek kami. Selanjutnya, mari kita akan melihat demonstrasi penggunaan aplikasinya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari form login untuk admin dan juga dokter. Kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, di sini terdapat tampilan awal dari
klinik yang kita buat. Jadi sebelum kita masuk, kita melakukan daftar terlebih dahulu untuk user dari admin tersebut. Kita isi username, misal di sini Budi. Misalnya Budi. Ya, kita isi Budi @gmail.com. Nomor telepon. Kemudian passwordnya di sini kita akan menambahkan agar mudah, kita akan memberi password admin saja. Konfirmasi passwordnya sama dengan admin. Nah, di sini terdapat alert pendaftaran berhasil. Jadi username yang telah kita buat adalah Budi, namanya Budi juga. Kemudian role-nya di sini admin. Oke. Kemudian ketika kita ingin masuk ke dashboard admin, kita menggunakan username atau user admin yang telah kita buat tadi. Contoh, tadi kita buat nama Budi, username, passwordnya admin. Masuk. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dashboard admin yang terdiri dari form dokter, form customer, form treatment, form booking, form jadwal dokter, form transaksi, dan juga form rekap transaksi. Di sini terdapat ringkasan data klinik, yaitu ada total pasien, ada total dokter, ada total treatment, dan ada booking hari ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk dashboard dari dashboard dokter. Kita logout dulu. Sebelum itu kita akan melihat user dari dokter. Di sini namanya adalah Andini Prameswari, yang passwordnya dokter 123. Andini Prameswari, dan passwordnya adalah dokter 123. Masuk. Nah, di sini merupakan tampilan dari dashboard dokter yang terdiri dari total jadwal booking dokter, yaitu dokter nama Andini Prameswari. Kemudian ada total pasiennya adalah 2. Jadi sini bisa dilihat ada jadwal saya dan juga pasien saya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan data dokter klinik. Yang pertama kita akan coba menambah data dokter. Sini saya akan memasukkan nama dokter, Dokter Bayu Arya Satya. Ke spesialis itu spesialis kulit. Ya, habis itu nomor STR terdiri dari 16 angka. Oke, masuk ke nomor telepon. Masuk ke email. Nah, setelah itu kita masukkan status aktif, kita simpan. Di sini akan tertera sukses, dokter berhasil didaftarkan. Dan di sini juga sudah terlihat, kita kalau ingin mencari nama dari abjad, misalnya A, di paling atas kita hanya perlu memencet nama dokter. Dan kalau untuk mencari ID terlama, kita harus memencet bagian ID-nya. Setelah itu, kita akan mengedit lagi untuk Dokter Bayu Arya Satya. Kita akan mencoba mengedit nomor telepon di belakangnya menjadi yang awalnya 58 menjadi 65 dan status yang tidak aktif. Sini akan kita simpan dan di sini akan berhasil nomor teleponnya terganti dan statusnya terganti. Sehabis itu kita akan coba mencari di bagian kolom pencarian
Untuk dokter Royanti di sini sudah ada. Dan untuk spesialisnya kita coba mencari dokter kulit. Di sini juga sudah ada dokter Bayu dan dokter Andini. Dan nomor telepon juga kita bisa lihat yang belakangnya 65 saja. Di sini sudah ada jelas dokter Bayu. Oke. Setelah itu kita coba akan menghapus tombol buttonnya. Di sini sebelum kita menghapus kita akan dikasih peringatan apakah ingin menghapus. Dan oke, kita akan menghapus. Setelah itu kita akan mencoba mencetak untuk data dokter klinik. Oke, di sini sudah jelas kalau data dokternya sudah berhasil dicetak. Setelah itu kita akan coba masuk ke data customer. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba menambahkan dulu nama pasiennya. Kita akan memasukkan nama pasien Raihan Raja Mona, nomor teleponnya. Oke. Terus nomor alamat emailnya. Kita masukkan tanggal lahir juga sebagai berikut. Dia lahir bulan Mei tanggal 7. Di sini kita jangan lupa masukkan jenis kelamin atau gendernya dan alamat. Kita masukkan jalan alamatnya. Payung Raya. Kita akan coba simpan di sini. Ya, Raihan Rajamona sudah berhasil disimpan. Kita coba mengedit lagi. Sekarang coba kita edit tanggal lahirnya. Sini kita akan coba mengganti tanggalnya menjadi Juni tanggal 11 dan namanya menjadi Raihan saja. Apakah bisa? Data customer berhasil disimpan. Berarti di sini sudah tersimpan data barunya. Kita coba akan di sini sebelumnya sama. Kalau kita untuk mencari nama abjad awal, kita tinggal pencet nama pasien. Untuk ID yang terlama kita hanya pencet nama ID. Terus di sini untuk cara menghapusnya juga sama. Kita pencet dulu, kita hapus pasien bernama Raihan. Sebelumnya tadi ada peringatan dan sekarang sudah sukses dihapus. Sekarang coba kita akan mencetak datanya. Oke. Di sini sudah ada laporan data customer-nya dan karena banyak jadi ada 2 page dan di sini page terakhirnya. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya untuk menjelaskan treatment dan bookingnya oleh JID. Oke, selanjutnya ada form treatment yang coba kita pertama button tambah, kita coba di organic facial kita tambahin organic facial. Harganya kita taruh di 450.000. Durasinya kita taruh di 45, deskripsinya kita taruh di facial menggunakan bahan organik alami. Kita simpan. Data treatment berhasil disimpan. Sekarang kita coba di button edit. Button editnya itu kita coba di harga. Harganya itu kita ubah menjadi 500.000 dan durasinya kita ubah menjadi 60 menit. Nah, data treatment berhasil disimpan. Sekarang kita coba button hapus. Button hapusnya berjalan, data treatment berhasil dihapus. Sekarang kita coba di button cari, kita cari detox. Nah, detox ini muncul. Coba kalau kita cari di harga 700 kita masuk.
Nah, di 700 ada detox juga. Sekarang coba di bagian, kalau misalnya ini di bagian header tabelnya ini kita klik di bagian ID. Nah, ini ID-nya ini berurutan dari angka 1 sampai seterusnya dari awal. Nah, sekarang kita ke form kita ke button cetak di laporan data treatment ini. Nah, data treatment ini masuk, ada laporannya. Sekarang kita beralih ke data booking. Data booking yang pertama kita coba tambah. Nah, data booking ini data yang udah ditambahkan di data customer. Coba kita tambahin di Hidden Pala, di bagian detox special. Coba waktunya kita ganti di 21 tanggalnya. Kita simpan. Nah, booking berhasil disimpan. Hidden Pala. Coba kita button edit. Button editnya ini kita coba edit di brightening body. Kita ubah. Di tanggal juga kita ubah. Jadi 07. Kita simpan. Nah, booking berhasil diupdate. Berarti berjalan. Sekarang kita coba di button hapus. Nah, data booking berhasil dihapus. Berjalan. Kalau misalnya kita menggunakan cari juga, kita cari namanya Elsa. Muncul. Nah, yang ini juga sama. Kalau misalnya di header table ini kita klik di ID, bagian ID ini berurutan dari yang awal sampai yang akhir. Nama pasien juga demikian, tanggal bookingnya juga. Nah, sekarang kita coba di button cetak laporan booking. Nah, laporannya keluar, berarti berhasil. Oke, berarti kalau misalnya kita mau nambahin data booking ini, di luar dari data ini harus dimasukkan dulu di form customer. Oke, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanifa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke jadwal dokter. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang dijelasin tadi seperti di form. Bedanya ini kita buat nge-add atau nambahin si jadwal dokter. Buttonnya juga sama, ada button cetak, tambah, edit, hapus, dan buat button back atau kembali. Pertama coba kita tambah dulu. Dokter Andini kita coba di hari Jumat. Jam mulainya kita start di jam 11 siang aja. Sampai jam selesainya sama di jam 7 malam. Oke, coba kita klik simpan. And udah berhasil ke add data jadwal dokter ya, Dokter Andini hari Jumat. Jam mulainya jam 11, jam selesai jam 7 malam. Nah, sekarang kita coba button edit. Oke, nah ini kan muncul warning. Berarti kita harus klik dulu datanya buat diedit. Kita klik, and then kita klik button edit juga. Lalu misalnya kita mau ganti hari nih ke hari Sabtu, coba jadwal dokteran ini pindah ke hari Sabtu. Jamnya sama, coba kita simpan. And yap, tetap kesimpan. Sudah terupdate juga di hari Sabtu, bukan Jumat lagi. Nah, sekarang kita coba cek ke button hapus. Nah, button hapus juga sama, nggak bisa langsung klik button hapus, harus diklik dulu datanya. Masih ada warning kan? Kita klik dulu datanya di sini, terus kita klik hapus, klik button hapusnya, dan data jadwalnya berhasil dihapus. Dan setelah itu semua kita juga masih bisa klik cetak. Nah, di cetak ini kita bisa lihat total atau semua jadwal dokter. Lihat rekapannya di sini, seperti itu. Oke. Dan ini ada button back buat balik ke dashboard. Dan kurang lebih seperti itu dari saya. Saya dilanjutkan sama Halisa. Kemudian kita lanjut ke bagian transaksi. Di sini ada booking yang sudah tersedia, ada Valina Devi Chandra dan Saputra Arif. Contoh kita klik Valina Devi. Untuk data pasien dan dokternya sudah terinput otomatis. Untuk customer ada Valina Devi Chandra dan dokter ada Dr. Royanti Elizabeth Margareta. Kemudian untuk treatmentnya juga sudah terisi otomatis dari data booking, ada body scrub milk and honey, dan untuk harganya juga sudah
terinput otomatis. Kemudian untuk kuantitasnya, contoh kita isi 2, lalu subtotalnya sudah terinput juga 916.000, lalu kita tambah ke invoice. Kemudian untuk contoh penggunaan button hapus, kita coba klik di sebelah sini, kemudian kita klik hapus, maka akan terhapus. Kalau sudah terhapus, kita coba lagi untuk button batal. Yang di sini masih sama seperti sebelumnya, lalu kita klik tambah ke invoice, kemudian kita klik batal, maka data sudah hilang semua, sudah terhapus. Lalu untuk selanjutnya kita coba lagi untuk yang Saputra Arif. Untuk pasien dan dokter juga sudah terinput otomatis. Customernya Saputra Arif, untuk dokternya Dr. Andini Prameswari. Dan untuk treatmentnya ada di body scrub milk and honey yang sudah terinput di data booking. Untuk harganya juga sudah ada, dan contoh kuantitasnya kita isi 2, lalu tambah ke invoice. Kemudian jika si customer ini saat transaksi pembayaran dia ingin menambah jenis transaksi, kita bisa klik di sini. Kemudian contoh di brightening body treatment, kita bisa klik kuantitasnya contoh 1, lalu tambah ke invoice. Lalu untuk metode bayarnya, di sini ada cash, transfer, dan kris. Contoh kita menggunakan transfer. Lalu 1 siap lunas, totalnya 1.594.000. Kemudian kita cetak. Nah, ini untuk struk pembayaran dari transaksi yang telah kita buat tadi. Untuk cetak tadi, untuk button cetak tadi itu sudah terinput untuk 2, yaitu struk pembayaran dan ke laporan transaksi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada bagian rekapan transaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman rekap transaksi. Nah, berikut adalah halaman rekap transaksi dari aplikasi kami, yang mana fungsinya adalah untuk memantau seluruh riwayat transaksi yang mencakup nomor transaksi, tanggal, hingga total bayar, yang mana total bayar ini adalah nominal akhir yang dibayar oleh customer. Lalu di bagian bawah sini ada sistem yang menghitung total transaksi hingga total pendapatan keseluruhan. Kita sekarang akan mengetes filter, button refresh, cetak. Pertama-tama kita akan mengetes button filter, yang mana kita bisa memfilter berdasarkan tanggal. Misal kita menginput dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Jika kita mengklik button filter ini, maka yang ditampilkan di sini hanya pada dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Nah, jika ini diklik 2 kali, maka urutannya akan dari tanggal yang paling dulu. Misalnya kita akan melihat semua lagi atau refresh, kita tinggal klik button refresh. Maka jika di refresh, seluruh rekapan ini akan muncul kembali ya. Lalu kita misalnya akan mencetak bagian yang tanggal 13 saja. Kita di sini bisa menginput dari tanggal 13 hingga tanggal 13. Kita klik filter, lalu kita klik cetak. Maka
di report laporan data transaksinya yang ditampilkan hanya yang tanggal 17 saja, yaitu Elsa Meilani dengan total bayar yang sudah tertera di reportnya. Kira-kira seperti ini ya untuk laporan data transaksinya. Jika kita ingin menampilkan semuanya lagi, kita tinggal klik refresh. Selesai. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian rekap transaksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video demonstrasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.